Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Khan segera memberitahu Tuan M1 dan Nyonya Susi tentang Aaron yang telah membunuh Rido. Mendengar ini, keduanya sangat marah hingga tubuh mereka gemetar. Rido sangat setia dan bertanggung jawab. Dia sudah tinggal selama bertahun-tahun di kediaman keluarga Qin, dan tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Nyonya Susi memang tidak menyukai pengawal karena latar belakang mereka yang rendah. Dalam hal karakter, Rido sama sekali tidak bermasalah. Hanya karena dugaannya sendiri dan karena ingin melempar tanggung jawab, Aaron diam-diam membunuh pengawal kediaman keluarga Qin. Nyalinya benar-benar besar. Sungguh tindakan yang semena-mena. Nyonya Susi merasa sakit kepala dan tidak bisa berdiri dengan stabil saking marahnya. M1 memapahnya, lalu Nyonya Susi berkata dengan sangat tidak senang, setelah putriku ditemukan, aku baru akan membereskan si brengsek itu. Keesokan harinya, seluruh kota mencari keberadaan Hira. Pada saat yang sama, Hufon akan dimakamkan di sebuah gunung di luar kota Amura. Lokasi makam Hufon dipilih secara pribadi oleh Kaisar. Awalnya, guru Kaisar seharusnya dimakamkan di dalam kota Amura. Namun, saat masih hidup, instruktur Hufon pernah berkata bahwa dia tidak ingin terlibat dalam masalah kerajaan saat masih hidup, setelah meninggal juga tidak ingin tinggal di tempat yang penuh konflik ini. Paling baik jika bisa dimakamkan di tengah pegunungan hijau dan air jernih, lalu terlelap di tengah kicauan burung dan aroma bunga. Tim pemakaman sangat panjang, uang kertas beterbangan ditiup oleh angin musim dingin. Selama bertahun-tahun, hidup dan mati seseorang tidak lebih dari sebutir pasir di sungai. Aaron yang familiar dengan sejarah, paham bahwa hidup dan mati serta pergantian dinasti hanyalah awan yang berlalu dengan cepat. Hanya saja, saat ini Aaron bukan orang yang membaca sejarah, melainkan hidup dalam sejarah. Dia tidak bisa seperti membalik halaman buku, jika orang tersebut meninggal, bisa dilewati dengan membalikkan halaman. Hatinya terasa sangat berat. Namun, hatinya juga sangat membara. Zero, Oman dan Hufon tidak boleh mati sia-sia. Saat masih hidup, mereka berkontribusi kepada dinasti Naemu. Setelah meninggal, dinasti Naemu harus memberikan mereka penjelasan. Para menteri pemberontak yang menginjak-injak menteri dan jenderal yang setia harus membayar harganya dengan darah. Kediaman keluarga Song saja tidak cukup. Instruktur Hufon, pergilah dengan tenang. Serahkan masalah selanjutnya kepada dirinya. Sebagai satu-satunya murid instruktur Hufon, Aaron menunggangi kuda tinggi untuk mengawal peti mati keluar kota. Dia menatap ke depan dengan sorot mata dingin. Para masyarakat dinasti Naemu keluar untuk mengantar atas inisiatif mereka sendiri. Hufon adalah tokoh yang hebat dan rakyat jelata sangat mengaguminya. Semua orang berharap anak-anak mereka bisa mendapat bimbingan dari Hufon. Sayangnya, Hufon meninggal begitu saja. Suara tangisan memenuhi jalanan yang diselimuti oleh perasaan enggan. Ada orang yang berbaur dengan tim pemakaman dan menyelinap keluar kota. Mereka adalah para gangster dunia hitam yang menculik Hira. Pemerintah sedang melakukan pencarian besar-besaran di kota Amura. Mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi, jadi menyamar dan keluar kota dengan berpura-pura menjadi masyarakat sipil. Aaron langsung melihat Hira yang berpakaian seperti rakyat wanita biasa. Sebab, Haris selalu mengikuti mereka, lalu menunjukkan arah lokasi Hira kepada Aaron. Harus diakui bahwa paras Hira memang cantik. Meskipun mengenakan pakaian kain linen kasar, wajahnya tetap terlihat memesona dan lebih cantik daripada wanita pada umumnya. Hira tentu juga melihatnya. Aaron, selamatkan aku. Dia berteriak dengan keras di dalam hati. Namun, terdapat sebilah pisau di punggungnya, dia terpaksa menelan kembali kata-kata yang sudah sampai di ujung mulut. Melihat gerakannya, gangster dunia hitam di sebelahnya berkata dengan galak, jangan bersuara. Meski kamu berteriak, kamu pikir suamimu yang tidak berguna itu bisa menyelamatkanmu. Lebih cepat dia, atau pisau di tanganku yang lebih cepat. Hira mengerutkan alisnya dan menyerah, lalu berjalan di tengah kerumunan dengan patuh. Dia berdoa agar Aaron bisa melihatnya dan matanya terus melirik ke arah Aaron. Sekalipun sedang mengadakan pemakaman, Aaron yang menunggangi kuda tetap begitu berwibawa, tubuhnya dipenuhi oleh aura teguh dan tatapannya tertuju lurus ke depan. Aaron, kamu benar-benar buta. Lihat aku, lihat aku. Hira terus berteriak di dalam hati. Aaron tentu tahu tentang kepanikan Hira. Dia berpura-pura tidak melihat dan berfokus untuk mengantar peti mati keluar kota. Hira mengentakkan kakinya dengan marah, brengsek. Dia jelas-jelas merasa bahwa Aaron meliriknya dari sudut mata. Apakah Aaron tidak mengenalinya? Pasti karena tidak mengenalinya. Jika tidak, Aaron pasti akan menyelamatkannya. Biasanya, dia selalu tampak bersinar dan berpakaian mewah. Hari ini, dia mengenakan pakaian yang begitu jelek dan miskin, bagaimana mungkin Aaron bisa mengenalinya? Hira secara alami berpikir demikian, dan di dalam hatinya merasa sedikit beruntung.
Bagus juga jika Aaron tidak mengenalinya, bukankah dia akan kehilangan harga diri jika Aaron melihatnya seperti ini? Hira sama sekali tidak sadar bahwa dia yang sekarang mulai peduli dengan apa yang dipikirkan Aaron tentang dirinya. Tim pemakaman berjalan hingga keluar kota. Saat tiba di sebuah persimpangan jalan, rombongan Aaron berpisah dengan rombongan Hira. Melihat Aaron berjalan ke kejauhan, para gangster dunia hitam tertawa terbahak-bahak sambil memegangi perut. Sampah. Istrinya ada di depannya, tapi dia malah tidak bisa melihatnya. Apalagi kalau bukan orang bodoh. Aduh, Nona Hira, apa gunanya memiliki suami seperti ini? Lebih baik mengikutiku, kan? Penghinaan dan godaan gangster dunia hitam membuat wajah Hira memerah. Berani-beraninya sekelompok bandit mentertawai dirinya. Terakhir kali, Hira memiliki sedikit pemahaman saat melihat mereka tidak berani menyentuhnya. Sekarang, setelah dirinya dihina, dia langsung menamparkan wajah pemimpin gangster dan berkata, lancang. Beraninya menggodaku. Apakah kalian tidak bisa melihat status kalian sendiri? Dasar jalang. Beraninya kamu memukulku. Gangster dunia hitam yang dipukul memelototinya dengan marah dan berkata, hari ini, aku akan memberimu pelajaran dan menggodamu dengan baik. Apa yang bisa dilakukan suamimu yang tidak berguna itu kepadaku? Dia mendekat selangkah demi selangkah, sementara wajahnya dipenuhi oleh hasrat dan senyuman berniat buruk. Ketikanya jarinya akan menyentuh Hira. Cahaya pedang tiba-tiba muncul. Sebelum Hira bisa bereaksi, bayangan seseorang berkelebat di tengah gangster dunia hitam. Hawa membunuh yang dingin berbaur dengan udara, para gangster dunia hitam pun berjatuhan seiring dengan suara dentuman. Pedang apa yang begitu tajam dan mudah digunakan? Hira berasal dari keluarga jenderal sehingga memiliki naluri yang tajam terhadap senjata. Dia sama sekali tidak pernah melihat pedang seperti ini. Dia juga tidak pernah melihat teknik pedang seperti ini. Ini teknik pedang apa? Kenapa begitu kuat? 9 berbalik dengan gerakan yang keren, masih ada seorang gangster dunia hitam yang belum dibunuh. Orang itu memandangi rekan-rekannya yang jatuh secara mendadak dan mengompol. Benar-benar kejam. Mereka bisa menculik Hira dari kediaman keluarga Qin dengan mudah. Seni bela diri mereka semua tidak buruk, bahkan bisa dibilang unggul. Begitu saja, dengan satu tebasan, langsung tewas. Ah, setidaknya harus ada 5 atau 6 tebasan dan bisa bertarung sebentar. Kematian seperti ini benar-benar memalukan. Apa bedanya dengan menyembelih seekor ayam? Cara kematian seperti seekor ayam tentu bukan impian seorang gangster dunia hitam. Mereka seharusnya mati dengan cara yang spektakuler, sama seperti Master Silet. Gangster dunia hitam itu menelan ludah dan sepasang kakinya gemetar. Dia berkata, kumohon. Mohon berikan aku sedikit harga diri. Bertarung sebentar denganku sebelum membunuhku. 9 mendengkus dan berkata, siapa bilang aku mau membunuhmu? Cepat pulang untuk melapor kepada majikanmu. Hira tampak gembira, akhirnya ada yang datang menyelamatkannya. Melapor? Melapor apa? Tanya gangster dunia hitam itu dengan kaki gemetaran. Tentu untuk mengutus orang yang lebih hebat kemari, ujar 9 sambil mengetuk kepalanya dengan punggung pedang. Ah! Gangster dunia hitam itu tampak kebingungan. Hanya dengan kemampuan kalian, begitu anggota kediaman keluarga Qin datang, orang-orangnya pasti bisa mengalahkan kalian. Kalau begitu, apa lagi yang bisa kalian pertahankan? Hira yang awalnya merasa gembira sontak tertegun. Apa? Benar? Benar, benar. Gangster dunia hitam itu menepuk kepalanya dan menyalakan suar sinyal ke arah langit. Kamu. Hira berseru dengan kaget, kamu bukan datang untuk menyelamatkanku. Tentu saja bukan, sahut 9 sambil tersenyum kecil. Tuan sudah memberikan perintah, tidak perlu bertarung dengan gangster dunia hitam, harus memaksa orang di belakang mereka keluar. Aku hanya kebetulan lewat dan ingin mencoba kekuatan orang-orang ini. Alhasil, kekuatan mereka buruk sekali, jadi aku sengaja mengingatkan. 9 menepuk pundak gangster dunia hitam itu dan berkata, terus berusaha, jangan menyerah. Gangster dunia hitam itu sangat ketakutan dan menjawab dengan linglung. Ah, berusaha, aku akan berusaha. 9 membawa pedangnya, lalu sosoknya berkelebat dan menghilang di tengah langit malam. Hira mengentakkan kakinya dengan kesal. Di zaman yang kacau ini, orang seperti apa saja ada. Sejak menikah dengan Aaron, dia benar-benar selalu tertimpa kesialan. Setelah diculik orang, dia juga bertemu dengan orang luar yang suka ikut campur. Di atas pohon, 9 dan Haris saling pandang lalu tertawa keras. Di kediaman pecinta puisi, seorang pelayan melapor dengan tergesa-gesa, pecinta militer sudah menyerang kediaman keluarga Qin. Pecinta puisi sejak awal sudah merasa gusar karena tidak bisa menemukan istrinya. Mendengar ini, dia langsung berdiri dan berkata, apa? Pecinta militer menerima perintah untuk merebut plaket militer. Pelayan itu menceritakan perkembangan situasi di sana.
Tidak bisa, dia tidak boleh pergi sendirian. Pecinta puisi memukul meja dan mengentakkan kaki dengan panik, lalu berkata, hilangnya istriku jelas karena ada orang yang sengaja menargetkan kita. Pecinta militer tidak bisa menghadapinya seorang diri. Pecinta militer sudah diam-diam memasuki kota Amura. Pangeran, Anda tidak boleh pergi, memasuki ibu kota tanpa undangan akan dikenakan hukuman mati. Minggir. Pecinta puisi mengambil pedang, tetapi dihalangi oleh seseorang. Keksar langsung berlutut di lantai dan berkata, ayah, tidak boleh pergi ke kota Amura. Kediaman keluarga Qin sudah berbeda dengan sebelumnya. Tidak boleh membahayakan diri. Aku harus mencari istriku. Selain itu, Oman sudah mati, sekarang adalah kesempatan terbaik untuk merebut plaket militer. Ayah, kediaman keluarga Qin tidak mudah dihadapi. Kediaman keluarga Song adalah contohnya. Jangan pergi. Keksar berkeringat deras. Semua orang tahu bahwa gaya bertindak kediaman keluarga Qin berubah secara mendadak. Bagaimana bisa bertindak sekarang sebelum mengetahui kekuatan mereka? 3 pecinta disebut sebagai pecinta karena kepercayaan diri dan kegilaan mereka yang ekstrim. Pada saat biasanya, kediaman keluarga Qin pasti bukan tandingan 3 pencinta. Meskipun telah kehilangan pecinta pedang, tetap mudah bagi mereka untuk mengatasi kediaman keluarga Qin. Bawahan pecinta militer ahli dalam senjata dan teknik pedang, ditambah dengan bantuan pecinta puisi, mendapatkan plaket militer adalah hal yang sangat mudah. Keksar sangat memahami ayahnya sehingga berusaha membujuk, ayah, apa kamu tidak sadar? Sejak Aron memasuki kediaman keluarga Qin tidak pernah menderita kerugian besar. Begitu Oman meninggal, Sorgan di pihak kita langsung dibantai, Rido juga dibunuh dengan kejam. Semua ini bukan kebetulan. Selain itu, Justin, Ganis, Patrick, Zebrik, Julius, masalah orang-orang ini sengaja dilakukan oleh seseorang. Ayah, apakah kalian tidak menyadarinya? Kali ini, hilangnya putri juga pasti perbuatan kediaman keluarga Qin. Kediaman keluarga Qin pasti tahu kalian ingin mencuri plaket militer, pasti ada jebakan di balik ini. Keksar lebih akrab dengan Aron. Aron sama sekali bukan pecundang seperti yang dikatakan orang-orang. Aron memiliki bakat sastra dan ambisi yang besar, Ken yang merupakan bawahannya juga sangat luar biasa. Orang-orang ini terlalu berprasangka buruk terhadap Aron, jadi tidak bisa melihat Aron yang sesungguhnya. Kurasa kamu terlalu dekat dengan Kaisar, makanya pikiranmu menjadi kacau. Pecinta puisi tidak peduli dan berkata seraya mengayunkan tangan, seseorang, kurung calon raja yang penakut ini. Pecinta puisi berkata dengan tatapan membara, Aron bisa punya kemampuan apa? Sekalipun punya kemampuan, juga kediaman keluarga Qin yang punya kemampuan. Aku sangat familiar dengan kediaman keluarga Qin. Kali ini, aku tidak akan kalah. Nak, setelah mendapatkan plaket militer, situasi di dinasti Naemu akan berubah. Kita tidak perlu hidup dengan melihat sikap Kaisar lagi. Setelah berkata demikian, pecinta puisi tertawa dengan bangga. Pahlawan dunia berasal dari generasi kami. Waktunya sudah tiba, mereka akan menjadi pemimpin. Pecinta puisi memanggil pengawalnya, Erik. Hadir. Seorang pria kekar yang membawa senjata berjalan mendekat dan tampak berwibawa. Tombak sepanjang 3 meter itu merupakan senjata tajam untuk menghancurkan baju zirah dan bergegas di medan perang. Ujung tombaknya panjang dan tipis sehingga mampu menembus jantung musuh. Masuk ke kota Amura bersamaku. Baik. Di kediaman pengawal. Tangan Pedro bergetar dan kuasnya jatuh ke atas kertas, di hatinya muncul sebuah firasat buruk. Pelayan yang menggiling tinta di sebelahnya menyadari kejanggalan dan bertanya, Tuan, ada apa? Apakah Aron sudah kembali? Tuan, dia sudah kembali. Upacara pemakaman hari ini termasuk lancar. Dia ada di mana sekarang? Dia pulang ke kediaman keluarga Qin. Pelayan itu melaporkan pergerakan Aron secara detail. Dengan kata lain, anggota kediaman keluarga Qin datang mencari dan memohon kepadanya, makanya dia pulang. Memang datang memohon, Tuan Muda Dalen yang datang memohon. Ternyata, hari ini Dalen diam-diam kabur dari kediaman keluarga Qin dan memohon kepada Aron di jalanan agar dia kembali ke kediaman keluarga Qin. Memohon di jalanan. Benar, saat Tuan Aron kembali dari pemakaman dan tiba di gerbang kota, Tuan Muda Dalen langsung berlutut. Orang di samping bahkan tidak bisa menghentikannya. Begitu Dalen berlutut, para pejalan kaki sontak terkejut dan menonton dengan penuh semangat. Anggota keluarga Qin sangat angkuh dan mulia. Bisa-bisanya memohon kepada seorang menantu matri lokal berstatus rendah. Apakah Tuan Muda Dalen kerasukan? Tuan Muda Dalen memohon kepadanya agar kembali. Tapi, Tuan Aron dan Tuan Muda Dalen sama tidak bisa memasuki pintu keluarga Qin. Sekarang, Aron dan Dalen berada di luar pintu. Lebih tepatnya lagi, Aron berdiri, sedangkan Dalen berlutut. Setelah berlutut kepada Aron, Dalen berlutut kepada orang tuanya dan memohon kepada mereka untuk membiarkan Aron masuk.
Tuan muda Dalen ini benar-benar mempercayai Tuan Aron dan menganggapnya sebagai keluarga, ujar pelayan itu sambil menggeleng. Semua orang tahu bahwa Tuan muda Dalen memiliki harga diri yang tinggi. Kini, Tuan muda Dalen juga merupakan pejabat istana, sangat jarang baginya untuk bersikap begitu rendah diri. Anggota keluarga Qin tentu berpikir bahwa Dalen sangat tidak berguna dan telah mempermalukan keluarga Qin. Mereka tidak mengizinkannya dan Aron memasuki rumah. Pedro mengangguk. Keluarga Qin selalu memandang rendah orang yang berasal dari latar belakang rendah, Aron tentu juga tidak terkecuali. Tuan Pedro, ada pergerakan aneh dari pengawal. Pada saat ini, seseorang berlari masuk dengan tergesa-gesa. Tugas utama kediaman pengawal adalah mengawasi pengawal dari orang-orang tertentu, misalnya pejabat yang tidak patuh atau bangsawan tertentu. Eric Chow memasuki kota Amura. Setelah membaca catatan yang diantarkan, Pedro sontak berdiri dengan raut wajah serius. Di antara para pengawal, satu-satunya tandingan Pedro adalah Eric. Eric sangat gagah dan berani. Dia adalah pengawal tingkat atas yang sangat setia dan memiliki gaya bertindak yang kejam. Orang ini juga sangat ahli dalam menyusun strategi dan sangat dihargai oleh pecinta puisi. Dia selalu menjadi ahli strategis pecinta puisi dan menerima perlakuan yang tinggi di kediamannya. Mereka pergi ke tempat mana di kota Amura. Sepertinya kediaman keluarga Qin. Kediaman keluarga Qin. Pedro sontak tertegun. Apakah begitu terang-terangan? Dia langsung bergegas keluar dengan membawa pedang. Tuan, Tuan. Pelayan itu terkejut dan segera mengejarnya sembari berteriak. Di kediaman keluarga Qin. Us. Apa kamu tidak merasa anginnya sedikit kencang? Aron yang menunggang kuda menunduk untuk melihat Dalen yang berlutut di tanah bersalju, lalu berkata, menurutmu, apa kita bisa masuk malam ini? Dalen mendongak dengan tampang kasihan dan berkata, aku akan berlutut sebentar lagi, seharusnya bisa. Iya, aku percaya padamu. Dalen mengangkat kepalanya dan berkata, kakak ipar, apa kamu tidak bisa memikirkan caranya? Setelah berkata demikian, dia melirik Yindro yang berada di samping. Kakak ipar bersikeras membawa Yindro ke kediaman keluarga Qin, katanya situasi Yindro juga sangat berbahaya saat ini. Yindro adalah pemimpin pavilion Kunwu, apakah masih perlu dilindungi oleh kakak ipar? Sekarang, yang membutuhkan perlindungan kakak ipar adalah dirinya yang berlutut hingga lututnya kedinginan. Entah ada masalah apa dengan ayah dan ibunya hari ini, mereka sedikit pun tidak merasa sakit hati ketika melihatnya. Kakak ipar pasti memiliki solusinya. Aron menggeleng dan berkata, kamu berlutut saja. Dalen menahan raut wajahnya dan berlutut dengan tegap. Saat ini, angin bertiup kemari sehingga lampion di depan pintu kediaman keluarga Qin menjadi padam. Ada orang yang datang. Aron dan Yindro saling berpandangan, lalu terdengar serangkaian suara derap kuda. Aron menoleh dan melihat ke ujung jalanan, seseorang yang menunggang seekor kuda tinggi sedang mendekat di tengah kegelapan malam hari. Dalam kegelapan malam, ujung tombak yang panjang itu memancarkan cahaya dingin. Itu. Mulut Yindro gemetar. Aron mengangkat alisnya dan berkata, kakekmu tidak mengajarimu hal yang berguna, tapi malah mengajarimu kata, sial. Bagus. Bukan, Paman Buyut, ujar Yindro sambil menunjuk ke depan. Orang itu adalah Eric. Eric Chow, pengawal tingkat atas. Eric memiliki bakat yang luar biasa. Kala itu, pecinta puisi berinisiatif mengangkatnya menjadi pengawal dari Jurang Gelap. Ini adalah kejadian pertama yang membentuk sejarah di Jurang Gelap. Di kota Amura, hanya Pedro yang bisa menjadi tandingannya. Orang lain tidak bisa mengalahkannya. Gawat, dia dan Paman Buyut akan menjadi mayat di jalanan hari ini. Tubuh Eric bulat dan kekar, dengan postur yang agung dan karisma yang tidak biasa. Alisnya relatif terpencar, ujung hidungnya sedikit menonjol ke atas, dahinya sedikit miring, wajahnya pendek dan terlihat sedikit jahat. Jika dilihat secara saksama, itu seperti perangko dalam permainan Mobile Legends di Lamusa modern. Aron memicingkan matanya dan melihat. Para sejarawan Lamusa tidak memberikan deskripsi yang jelas mengenai wajah Eric, tetapi bisa diduga bahwa wajah Eric tidak tampan, bahkan sedikit buruk rupa. Selain bertubuh kekar, orang di hadapannya lumayan mirip dengan orang aslinya di Lamusa. Jika tidak bisa melihat versi asli dari Eric di Lamusa, melihat versi salinannya juga cukup bagus. Selain itu, berbeda dengan Ken dan Haris yang masih berada di masa pertumbuhan, Eric ini sudah menjadi pengawal selama bertahun-tahun. Sifat dan pembawaannya seharusnya sangat mirip dengan orang aslinya di Lamusa. Selera pecinta puisi sangat bagus. Pantas saja faksi Negam begitu kuat. Dari begitu banyak budak Kunlun, pecinta puisi bisa memilih Eric. Apa bedanya hal ini dengan menang lotre? Sorot mata Aron berbinar-binar. Ini adalah pahlawan dari satu zaman. Sayang sekali, tempat ini adalah dinasti Naemu.
Erik begitu berbakat, tetapi hanya bisa menjadi seorang pengawal. Hatinya pasti merasa tidak rela. Aaron juga tidak tahu apakah pada saat Zero melihat orang-orang ini, dia juga merasa kesal hingga hampir menangis. Bagaimanapun, orang yang bermunculan makin sulit dihadapi. Dalen tersentak dan memandangi Erik yang mendekat selangkah demi selangkah dengan menunggang kuda. Di jalanan yang panjang dan tenang, sepasang mata Erik menatap mereka bertiga lekat-lekat. Erik sangat dipuji dalam sejarah Lamusa. Dia bukanlah sosok yang ambisius dan pengkhianat. Dalam sejarah Lamusa, Erik adalah pahlawan yang sangat hebat. Dia mahir dalam menggunakan tentara, menguasai seni bela diri dan juga memiliki bakat sastra yang luar biasa. Pahlawan. Aaron memberi salam. Hal ini membuat Yindro dan Dalen terkesiap. Pada saat seperti ini, bukankah seharusnya menghunuskan pedang? Bagaimana kalau kita menaklukkan dunia bersama? Aaron sama sekali tidak menyembunyikan niatnya untuk merekrut orang berbakat. Jika memiliki Erik, jangankan orang barbar di perbatasan, menaklukkan seluruh dunia juga tidak menjadi masalah. Menjadi pengawal hampir sama dengan menjadi petugas keamanan. Dia bahkan merasa sayang terhadap Ken, bukankah makin disayangkan jika Erik hanya menjadi seorang pengawal? Di mata Erik, tindakan Aaron bukan menyukai orang berbakat, tetapi sangat tidak sopan. Pengawal memiliki kesetiaan mutlak terhadap majikannya. Aaron merekrutnya seperti ini, bukankah sedang menyindirnya melanggar etika profesi pengawal? Lancang. Tombak Erik mengetuk batu bata di tanah dengan kuat. Batu bata itu langsung terbelah menjadi dua bagian. Seluruh bulu kuduk Dalen berdiri, dia berkata, "Kakak ipar. Ini benar-benar tidak bisa dikalahkan. Takut apa? Di medan perang, apakah hanya bisa mengandalkan bertarung? Kalau tidak." Dalen mengerucutkan bibirnya dan hampir menangis saat berkata, "Bisa mengandalkan apa lagi?" Aaron memahami semua hal yang disukai Erik. Selain menyukai puisi, Erik paling suka istri orang lain. Dalam catatan sejarah, Erik memiliki 8 istri, seorang istri murba dan 6 selir. 15 wanita ini memiliki satu persamaan, yaitu sebagian besar dari mereka adalah istri orang lain dan semuanya direbut oleh Erik. Yindro dan Dalen melemparkan tatapan penuh harapan kepada Aaron, berharap Aaron bisa melakukan hal yang mengejutkan untuk menyelamatkan diri. Sorot mata Aaron saat menatap Erik sangat tulus, lalu dia berkata, "Saudara, aku akan memberikan istriku yang galak itu kepadamu, lalu kita bisa memulai karir bersama, bagaimana?" Fiuh. Dalen dan Yindro hampir memuntahkan darah. Omong kosong. Omong kosong yang luar biasa. Raut wajah Erik sontak berubah. Dia mengerutkan alis dan tangannya menggenggam tombak dengan makin erat, sementara raut wajahnya menjadi makin muram. Hal yang menjadi tabu terbesar seorang pengawal adalah membiarkan orang lain memahami dirinya. Masa lalu, kesukaan dan temperamen pengawal adalah rahasia. "Kamu pernah menyelidikiku." Suara Erik seperti es yang datang dari musim dingin. Napas dingin yang berembus dari mulutnya bisa membuat tubuh seseorang tertutup es di musim dingin ini. Suaranya seketika membuat Aaron berada di 3 negara dengan api perang yang terus berkobar. Di tengah medan perang, Erik mengarahkan tombaknya ke arah Aaron, seolah-olah ingin mencabik-cabik Aaron yang merupakan musuhnya. Yindro dan Dalen sontak melebarkan mata mereka. Mendengar maksud perkataan Erik, ucapan Aaron tadi benar. Erik menyukai Hira. Jelas, keduanya telah salah paham. Erik bukan menyukai Hira, melainkan menyukai istri orang lain. Di kediaman pecinta puisi, Erik akan bertarung dengan orang lain. Setelah menang, dia bukan hanya akan menerima senjata pihak lawan, tetapi juga akan mengambil istri orang tersebut. Namun, hal ini adalah rahasia. Bagaimana bisa membiarkan orang lain tahu tentang hobi Erik? Melihat Erik sedikit marah, Aaron seperti telah mengatakan suatu rahasia yang luar biasa. Aaron tentu tidak pernah menyelidiki Erik. Dia mempelajari sejarah dengan baik. Di Lamusa, semua orang tahu bahwa Erik suka menjadikan istri orang lain sebagai hadiah kemenangan. Sikap Aaron yang santai membuat Erik merasa sedikit ragu. Tidak peduli lagi, majikannya menyuruh dia merebut plaket militer, pokoknya dia akan memulai pertarungan dahulu. Erik menusukkan tombaknya. Jika tombak panjang ini menembus tubuh orang itu pasti akan langsung menjadi dingin. Aaron terkejut dan bergegas mundur dengan menarik tali kendali kudanya. "Erik, hentikan." Saat ini, suara derap kuda yang tergesa-gesa terdengar. Pedro bergegas kemari dengan membawa pedang sawadi dan berkata, "Aku adalah Pedro dari kediaman pengawal. Majikanmu tidak berada di kota Amura, kenapa kamu menjalankan misi di luar tanpa izin?" Sebagai pangeran yang telah mengambil suatu daerah, pecinta puisi tidak boleh memasuki ibu kota tanpa undangan. Sebagai pengawalnya, Erik tentu juga tidak bisa asal memasuki ibu kota. Tatapan Pedro menunjukkan keagungan. Dia adalah atasan dari semua pengawal. Sekalipun pengawal yang memiliki majikan, mereka juga harus mendengarkannya.
Bola mata Erik berputar dan perhatiannya beralih ke Pedro, lalu dia berkata, hari ini, aku datang untuk mengambil barang. Orang yang menentangku akan mati. Seorang pengawal yang sombong dan mengabaikan hukum negara. Pedro menghunuskan pedang Sawadi seraya berkata, hari ini, kamu memasuki ibu kota tanpa izin. Menurut hukum, kepalamu harus dipenggal. Ini tergantung apakah kamu memiliki kemampuan untuk itu, ujar Erik dengan dingin. Erik dan Pedro sama merupakan tokoh di tingkat Dewa Perang. Semua orang berkata bahwa Pedro adalah pengawal terbaik dari budak Kunlun. Aaron justru ingin melihat betapa hebatnya kemampuan bertarung Pedro. Apakah dia bahkan bisa mengalahkan Erik? Erik adalah seseorang yang bisa menjadi kaisar. Kakak ipar, apakah kita hanya akan menonton? Tanya Dalen sambil menarik lengan pakaian Aaron dengan gemetaran. Kalau tidak, apa yang bisa kita lakukan? Dalen berkata dengan gagap, apa? Kita tidak lari. Benar juga, ujar Yindro sambil mengangguk. Jika tidak menghindar sekarang, apalagi yang ditunggu? Pedro bertarung demi kita tidak bisa mundur. Kurasa kamu hanya ingin menonton keramaian. Dalen mengeksposnya. Saat kata kakak iparnya penuh keadilan, berarti dia sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Pukul kepalanya, dia mengidap migrain. Tiba-tiba, Aaron berteriak ke arah Pedro. Mengenai Erik mengidap migrain, para sejarawan pernah merasa curiga. Dikarenakan terlalu cerdas dan berpikir terlalu banyak, tekanan Erik terlalu besar. Ditambah terdapat tumor di kepalanya, jadi migrainnya sangat parah. Saat sakitnya kambuh, itu akan sangat sulit ditahan, seolah-olah seluruh tulang di tubuhnya telah hancur, bahkan tabib terbaik pada zaman kuno juga tidak bisa menyembuhkannya. Jika memukul kepalanya dengan kuat menggunakan pedang dan memecahkan tumornya, Erik akan kalah tanpa perlu bertarung. Dalam situasi ini, salah satu dari keduanya pasti akan meninggal. Pedro adalah pengawal Hufon, Aaron tidak bisa membiarkan Pedro mati. Terlebih lagi, Erik ini bukanlah Erik yang itu. Memilih salah satu dari keduanya, Aaron tentu akan memilih Pedro karena melihat hubungannya dengan Hufon. Sialan, teriak Erik dengan marah. Kamu masih bilang tidak pernah menyelidikiku. Apakah salah dia yang mempelajari sejarah dengan baik? Aaron menaikkan bahunya. Gerakan Pedro sangat lincah, serangan pedang Sawadi memang sangat kuat, tetapi mental kuat dalam hati barulah kekuatan yang sebenarnya, ini merupakan ciri khas dari orang yang memiliki mental yang kuat. Pedro memiliki aura yang kuat, energi pedang Sawadi juga sangat kuat. Energi pedang langsung menyelimuti pedang, saat Erik membalikkan badan langsung memukul kuat ke arah kepalanya. Ah! Erik menjerit, kemudian kepala terasa pusing dan berguling-guling di lantai. Pedro langsung terkejut, sebelumnya bertarung dengan Erik pasti akan lebih dari 10 babak, sekarang barulah 10 serangan, Erik sudah tidak bertenaga. Dalen membelalakan mata dan berkata, kakak ipar, kenapa kamu tahu titik kelemahannya berada di kepala? Erik adalah penasehat perang dari pecinta puisi, juga merupakan salah satu pengawal dari 3 pecinta yang paling berguna. Jika membunuhnya, Baginda pasti akan bahagia. Saat ini adalah kesempatan yang terbaik. Pedro mengangkat pedangnya ingin memenggal kepala Erik. Akan tetapi, pedang terserah Ken Bai langsung mengadang di depan Erik, kemudian muncul percikan api yang sangat menyilaukan mata. Tuan Pedro, Tuan mengatakan jangan membunuh orang ini. Orang ini harus mati. Tatapan mata Pedro sangat tajam dan berkata, tidak ada orang yang tahu lebih jelas sikap orang ini. Jika dia tidak mati, pasti akan menimbulkan bencana. Kali ini dia diam-diam datang ke ibu kota lalu masuk ke kediaman keluarga Qin, pasti ada konspirasi. Erik adalah orang yang pandai dalam taktik perang, juga merupakan orang dari pecinta puisi, dia adalah orang yang sangat berbahaya. Ken Bai tetap tidak mundur dan terus berhadapan dengan Pedro. Aaron membungkukkan badan, lalu berkata kepada Erik yang sedang merasa sakit kepala, kamu mengenalku sebagai tuanmu, aku akan menolongmu. Kamu adalah seorang jenius, tidak seharusnya hanya menjadi seorang pengawal. Suatu hari kamu pasti bisa menjadi panglima terkenal yang dihormati seluruh rakyat. Kenapa perkataan ini terdengar sangat familiar? Tatapan mata Ken berbinar, kenapa Tuan mengatakan hal yang sama kepada semua orang? Kamu tunduk pada pecinta puisi pasti merasa tidak senang. Karena Aaron menatap matanya dan berkata, dalam benak terdalammu, ada suara yang memanggilmu, dia melambaikan tangan padamu, dia berkata padamu, kamu adalah pahlawan, kamu adalah panglima, tidak seharusnya melewati kehidupan seperti ini, benar. Erik menatapi Aaron dan berkata, kamu. Hanya aku yang mengerti kamu. Hanya aku yang bisa membantumu menjadi orang yang kamu inginkan. Hanya aku yang bisa membantumu agar kamu dari seorang pengawal menjadi panglima. Aku lebih tahu darimu, apa yang kamu inginkan. Pedro langsung tercengang, hatinya juga sedikit tergerak. Tatapan mata Erik berbinar, karena dalam hatinya juga berpikir demikian. Dia beranggapan dia adalah raja.
Raja di masa depan. Dia memiliki siasat dan rencana. Dia memiliki kemampuan. Dia tidak seharusnya hanya seorang pengawal. Aaron menganggukkan kepalanya, hati Erik sudah goyah. Tiba-tiba satu tebasan pedang langsung memenggal kepala Erik. Erik langsung membelalakan matanya, kepalanya pun terpisah dari tubuhnya. Pedro, apa yang kamu lakukan? Teriak Aaron dengan keras dan emosi. Bukan aku. Pedro menggelengkan kepalanya, karena pedang Sawadi masih berada di tangannya. Aaron melihat ke arah pedang, dia melihat ada sebuah wajah Pak Tua yang baik, tetapi tatapan mata sangatlah tajam. Kamu ingin mengincar orangku. Aku memilih untuk membunuhnya. Pecinta puisi langsung menarik pedangnya, darah Erik langsung menyembur ke wajahnya Aaron. Pecinta puisi langsung mengusap pedang dengan lengan bajunya dan berkata, seorang pion yang sudah terbaca isi pikirannya, maka sudah tidak memiliki arti apapun lagi. Selesai mengusap pedangnya, pecinta puisi berjalan melewati Aaron dan pedang menunjuk ke satu arah, Yindro. Yindro yang tiba-tiba dipanggil sedikit terkejut dan berkata, Pangeran, ada urusan apa? Jangan berpura-pura tidak bersalah. Kamu yang mengawasi Rido dan Erik, iya. Aku. Yindro mengira ada hal apa, ternyata bencana bisa datang secara mendadak. Pelaku utama jelas-jelas berdiri di samping pecinta puisi. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kamu berkolusi dengan kediaman keluarga Qin, hari ini aku akan baik-baik menghukummu. Hari ini, pecinta puisi sudah tidak mau tahu apa-apa lagi. Tanpa perintah masuk ke ibu kota adalah hukuman mati. Sebelum mati, dia masih ingin berjuang untuk mendapatkan token militer, kalau berhasil, dia tidak akan mati. Malam yang tidak tenang di kediaman keluarga Qin. Terus terjadi pertarungan sengit. Aaron menggenggam tangan Erik yang sudah dingin, kenapa seorang jenius bisa mati begitu saja? Waktu Nelson mati, Zero juga merasa tak berdaya. Fenomena yang begitu sengit, mereka seolah-olah tidak menganggap keberadaan Aaron. Saat pecinta puisi akan menyerang Yindro, muncul sekelompok orang berbaju hitam. Yindro merupakan tuan muda tampan nomor 1 di kota Amura. Jangan mengira dia mengikuti Aaron setiap hari, sebenarnya ada pengawal yang melindunginya. Di kota Amura, selain istana, paviliun Kunwu bisa dikatakan paling aman. Pecinta puisi membawa lumayan orang bertarung sengit dengan orang dari paviliun Kunwu. Token militer. Token militer. Orang dari pecinta puisi bertarung sambil berteriak dua kata ini untuk menyemangati diri sendiri. Konyol. Aaron meletakkan tangan Erik, kemudian menggelengkan kepalanya. Jangankan Erik, bahkan nyawa kaisar juga tidak berada di tangan sendiri. Seorang kaisar malah dipermainkan oleh seniornya, kalau tidak berhati-hati, kekuasaan ini akan hilang. Beraneka ragam serangan silir berganti. Orang yang ada di kediaman keluarga Qin mendengar semua ini, tetapi mereka tidak ada yang keluar. Memang orang keluarga Qin terkenal dengan berdarah dingin. Aaron melihat mayatnya Erik, dia merasa sedikit menyesal. Pecinta puisi juga sangat kejam, bisa membunuh pengawalnya dengan mudah. Kehilangan Erik, Aaron merasa lebih sedih dari kehilangan istrinya. Sekarang terus bertarung juga tidak ada gunanya, hanya menghabis-habiskan waktu saja. Cukup. Jangan bertarung lagi. Aku tahu token militer berada di mana. Aaron langsung berteriak, semua orang serentak berhenti. Token militer berada di rak buku baris ke-6 yang berada di ruang baca kediaman keluarga Qin, ujar Aaron dengan sembarangan. Kakak ipar, kenapa kamu tahu? Dalen langsung tercengang. Ekspresi wajah Aaron langsung berubah, benar-benar di sana. Ah, iya. Dalen menganggukkan kepalanya. Kalau benar di sana, kenapa kamu mengatakannya? Apa kamu ingin mencelakaiku? Aaron langsung mencubit lengannya. Ah, maaf, semua ini salahku. Ujar Dalen sambil mengelus lengannya. Cepat masuk ke kediaman keluarga Qin. Pecinta puisi langsung melambaikan tangan dan melirik Yindro sekilas, saat menemukan token militer barulah aku menghukummu. Di kamar tidur Kaisar. Lapor. Lapor. Kasim Ma berjalan keluar dan memarahi orang itu, ada hal apa? Baginda masih sedang tidur. Orang yang memberi laporan berkata dengan nada gemetar, pecinta puisi dan pecinta militer tanpa perintah datang ke ibu kota, lalu mengepung kediaman keluarga Qin untuk merebut token militer. Baik. Pergilah, jangan ganggu Baginda yang sedang tidur. Kasim Ma langsung mengambil surat laporan yang ada di tangannya. Ah, aku tidak perlu melapor langsung. Apa aku masih perlu arahan darimu? Ujar Kasim Ma dengan muka cemberut. Orang itu langsung menundukkan kepala, aku tidak berani, hamba mundur. Kasim Ma langsung menyimpan surat itu dan berkata, Baginda, pasti akan baik-baik saja. Di kamar ini tidak ada satu orang pun, hanya ada baju Baginda yang disusun dengan bentuk manusia. Pecinta puisi langsung menerobos masuk ke ruang baca kediaman keluarga Qin. Aaron yang sembarangan menebak malah benar juga tidak bisa melakukan apapun, hanya bisa mencari cara untuk menahan.
Namun, sudah terlambat. Pecinta puisi sudah mendapatkan token militer. Haha, terima kasih atas informasinya, menantu keluarga Qin. Dasar pengkhianat. Usai pecinta puisi selesai berkata, Tuan Besar Qin, Nyonya Susi dan Malek menatap Aaron dengan penuh amarah, karena Aaron yang memberitahu posisi ini pada pecinta puisi. Pecinta puisi mengangkat tinggi token militer dengan bangga. Aaron langsung mengatakan satu perkataan yang menjatuhkan mentalnya, kamu hanya mendapatkan setengah bagian, memang ada gunanya. Sisa setengah bagian berada di tangan Baginda. Senyuman di wajah pecinta puisi langsung hilang, kemudian muncul ekspresi wajah yang sangat licik dan berkata, kamu tidak perlu khawatir dengan hal ini. Pecinta puisi, kamu merebut token militer, apakah tidak takut Baginda membunuhmu? Ujar Nyonya Susi yang sangat emosi. Pecinta puisi langsung menunjukkan ekspresi wajah meremehkan. Membunuhku. Kalian khawatir dengan diri kalian sendiri. Kehilangan token militer, pasti akan menerima hukuman membunuh 9 generasi. Kalian mengira diri kalian terlalu pintar, kalian terlalu percaya diri. Kalau aku menjadi kalian, maka akan memberikan token militer kepada Aaron, kami mungkin tidak akan menemukannya. Mudah sekali. Benar-benar mudah sekali. Pecinta puisi tertawa keras sambil melihat token militer. Kemudian, tersenyum licik. Token militer sudah berada di tangannya, orang keluarga Qin sudah kehilangan harapan hidup. Pengawal. Bom kediaman keluarga Qin, agar sekelompok orang ini mati di sini. Tanpa keluarga Qin, maka backingan kaisar berkurang 1. Seketika terdengar suara ledakan beruntun di kediaman keluarga Qin. Aaron terkejut, karena awalnya sudah menyuruh orang keluarga Qin jangan mengambil token militer, tetapi tetap saja mengambilnya. Token militer berada di kediaman keluarga Qin, maka pecinta puisi pasti akan menyerbu ke kediaman keluarga Qin. Sekarang semuanya sudah terjadi. Pecinta puisi lebih kejam dari yang dibayangkan oleh Aaron. Bom yang sudah dipasang sebelumnya benar-benar meledak, tamatlah riwayat keluarga Qin. Tunggu. Token militer itu adalah palsu, kamu mengebom mati kami, maka tidak akan mendapatkan apapun. Aaron juga tidak peduli lagi, sekarang harus menyelamatkan kediaman keluarga Qin. Jika kediaman ini meledak, maka dia akan sangat bersalah pada Oman. Kamu seorang menantu masih berani mempermainkanku. Pecinta puisi melambaikan tangannya, seketika suara ledakan langsung berhenti. Plak, Nyonya Susi langsung menamparnya. Kamu jangan sembarangan berbicara lagi. Keluarga Qin dalam kondisi krisis, kamu masih terus membual. Aku masih belum baik-baik membahas kejadian kamu membunuh Rido. Ekspresi wajah pecinta puisi langsung berubah, dia menoleh ke arah Aaron dan berkata, kamu yang membunuh Rido. Pecinta puisi langsung menggertakkan giginya, Rido adalah bagian dari orang mereka. Orang dari keluarga Qin langsung terkejut, terutama Tuan dan Nyonya besar keluarga Qin, mereka tidak menyangka Rido benaran orang yang berdiri di pihak Negam Wei. Rido benaran membunuh Oman. Reaksi orang dari keluarga Qin benar-benar sangat lambat sekali. Aaron mengelus wajahnya yang perih. Lagi-lagi menamparnya. Apakah Aaron adalah binatang peliharaan keluarga Qin? Main pukul seenaknya saja. Orang zaman kuno mengajari junior, selain menamparkan sudah tidak ada cara lain lagi. Kenapa kamu memukulku? Aaron melipat lengan bajunya, dia tidak akan memukul wanita. Jadi, Nyonya Susi menamparnya, dia juga tidak akan menamparkan kembali. Memang perlu alasan. Kamu hanya menantu tidak berguna, masih berani berlagak di depanku. Setelah mengetahui status Rido, Nyonya Susi merasa dirugikan, tetapi dia tetap bersikeras dan berlagak sombong. Hal yang tidak terbayangkan terjadi, Aaron memiringkan bahunya, kemudian tersenyum dengan lembut dan berkata, tidak perlu. Usai berkata, Aaron langsung berbalik badan dan menamparkan Malek yang ada di sampingnya. Kamu memukulku, aku akan memukul putra kesayanganmu. Memukul cucu bungsu yang terhormat keluarga Qin. Plak, suasana langsung sunyi senyap. Semua orang yang ada di kediaman langsung membelalakan mata, menantu menamparkan pangeran tertua. Malek adalah pangeran tertua. Aaron, atas dasar apa kamu menamparku? Ujar Malek sambil mengelus pipinya dengan muka tidak percaya. Malek adalah menteri kekaisaran. Semua orang menghormatinya. Malek juga pangeran tertua keluarga Qin. Aaron hanyalah menantu tidak berguna, atas dasar apa menamparnya? Memang menamparmu memerlukan alasan. Aaron mengangkat alis matanya, kemudian mengembalikan perkataan yang dikatakan Nyonya Susi kepada Malek. Kamu sombong sekali. Malek mengelus pipinya, kemudian menarik keluar pedang Jinghong. Hari ini dia pasti akan membunuh manusia tidak tahu diri ini. Ken Bai. Siapa yang berani membunuhku, langsung bunuh saja. Teriak Aaron dengan nada tegas. Baik, laksanakan. Ken langsung menarik keluar pedangnya, aura membunuh langsung menyelimuti tubuhnya. Tuan Besar dan Nyonya Susi langsung terkejut, mereka tidak menyangka Aaron si brengsek ini memukul Malek. Aaron.
Kamu hanyalah menteri kecil, berani sekali memukulku. Coba lihat dirimu baik-baik. Siapa kamu? Tatapan mata Malek sangat tajam, berdasarkan aturan pengawal, dia sebagai menteri peringkat keempat, membunuh Aaron maka tidak perlu menanggung tanggung jawab apapun. Aaron menoleh kepalanya dan berkata, jangan banyak basa-basi. Aku sudah memukulmu, juga tidak berpikir ingin hidup. Sebelum mati, aku akan baik-baik melampiaskan semua emosi dalam hatiku. Aaron sangat berani, dia tidak lagi pengecut seperti sebelumnya. Tuan Besar dan Nyonya Susi baru menyadari, sebelum berangkat Aaron masih penakut, sekarang Aaron sangatlah pemberani dan tidak takut dengan segalanya, benar-benar perubahan yang besar. Tunggu. Pada saat ini, pecinta puisi sedikit tidak senang dan berkata, kurang ajar. Aku masih berada di sini. Urusan pribadi kalian jangan dibahas sekarang. Pecinta puisi mengangkat token militer dan berkata, token militer ini asli atau palsu? Palsu, palsu. Aaron dan Nyonya Susi serentak berkata, lalu melirik sekilas. Nyonya Susi cukup pintar, jika pecinta puisi merasa token militer ini asli, maka kediaman keluarga Qin pasti akan hancur lebur. Pecinta puisi tidak pernah melihat token militer, hanya orang yang pernah ke medan perang baru pernah melihat token militer. Dia hanya tahu bentuk token militer, tetapi tidak tahu benar atau salah. Kenyataan adalah token militer yang ada di tangannya adalah palsu. Sebagai rakyat baik, Aaron juga tidak berani menipu orang yang lebih tua darinya. Sekarang hanya orang keluarga Qin yang merasa mereka sedang menipu pecinta puisi, mereka menatap token militer dengan panik, karena itu adalah token militer asli, jika hilang maka keluarga Qin akan punah. Di mana yang asli? Tanya pecinta puisi yang merasa tidak senang karena sudah dipermainkan. Kejadian malam ini sangat mendadak, Tuan dan Nyonya Besar keluarga Qin juga tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Sekarang mereka barulah sadar, orang-orang mempersulit keluarga Qin bukan karena Aaron, melainkan memang datang mencari masalah di kediaman keluarga Qin. Belakangan ini terjadi banyak masalah di kediaman keluarga Qin, membuat mereka sedikit kewalahan. Tuan Besar Qin terbata-bata, dia tidak tahu harus bagaimana menipu pecinta puisi. Tuan Besar Qin melirik ke arah Aaron, agar dia bisa mencari cara. Mencari cara. Malek lebih bingung dari mereka. Karena dia mendapatkan perlindungan yang baik dari keluarga mana pernah berjumpa dengan kondisi seperti ini. Dalen menarik lengan baju Aaron dan berkata, Kak Ipar, coba katakan. Cepat katakan. Aku. Aaron menunjuk hidungnya sendiri. Dalen langsung menganggukkan kepala, Aaron pun membelalakkan mata dan berkata, tidak mau, orang tuamu mau membunuhku, sekarang kita mati bersama saja, agar aku tidak kesepian di alam sana. Dalen takut Aaron pergi begitu saja dan tidak membantu keluarga Qin, dia langsung memeluk lengan Aaron dengan erat. Nyonya Susi merasa perbuatan ini sangat memalukan, Dalen, kemari. Kalau tidak. Nyonya Susi masih belum selesai berkata, Aaron langsung berkata, token militer berada di tangan Baginda. Mendengar itu, Yindro terkejut setengah mati. Selama ini hanya ada Baginda yang menyalahkan orang lain, mana ada orang yang berani menggunakan Baginda sebagai kambing hitam. Paman Buyut memang orang pertama dalam sejarah. Tuan dan Nyonya Besar keluarga Qin langsung membelalakkan mata. Aaron sangat percaya diri dan berkata, Pangeran. Kamu pikirkan baik-baik, dari awal keluarga Qin sudah menebak kalian akan mencelakai mereka, mana mungkin akan meletakkan token militer di ruang baca agar kalian bisa datang mengambilnya. Lalu aku begitu kebetulan mengatakan keberadaan token militer itu, semua ini adalah siasat. Kamu adalah orang keluarga Qin, kenapa aku harus mempercayai perkataanmu? Tadi kamu juga bersama dengan orang keluarga Qin mencelakaiku. Ujar pecinta puisi dengan kesal. Pecinta puisi, karena kamu sangat suka denganku. Waktu itu, kamu menggunakan uang 60.000 tael untuk membeli puisiku, kamu pasti mengerti isi hatiku. Sekarang kamu juga melihat, Nyonya Besar keluarga Qin menamparku, aku hanyalah seorang menantu, mana mungkin memiliki hubungan baik dengan mereka, ujar Aaron sambil menepuk bahunya. Dia menamparku, padahal aku adalah seorang pria, masih perlu menjaga muka. Sebagai pria, apakah bisa menerima tamparan ini? Pecinta puisi setengah percaya, sepertinya sangat masuk akal. Jika ditampar oleh seseorang, pasti akan mengamuk dan membalasnya. Aku masuk ke keluarga Qin menjadi menantu, semua karena Oman baik padaku. Sekarang Oman sudah tiada, aku sudah tidak ada artinya berada di sini, aku lebih baik mengikutimu, mungkin masa depan akan lebih cemerlang. Semua orang keluarga Qin langsung tercengang, merasa apa yang dikatakan Aaron berasal dari lubuk hatinya. Ken berdeham dan dalam hati berkata, Tuan, jangan berkata lagi. Kamu begitu serius menipu pecinta puisi, tetapi orang keluarga Qin mulai membencimu dan ingin membunuhmu. Aaron membelalakkan matanya, semua yang dia katakan, orang keluarga Qin pasti percaya.
Pantas saja sebelum mati, Oman menaruh harapan di pundaknya. Begitu polos, bisa dicelakai orang dengan mudah. Pecinta puisi berbeda, dia masih mencurigai Aaron. Bagaimana kamu membuktikan apa yang kamu katakan benar? Kalau kamu ingin bergabung denganku, coba tunjukkan ketulusanmu, jangan hanya membual, ujar pecinta puisi. Aaron langsung menghempas tangan Dalen dan menunjukkan tekadnya, pecinta puisi, keluarga Qin yang menyandera permaisurimu, sekarang dia berada di permaisuri menghilang ada hubungan apa dengan keluarga Qin? Semua orang keluarga Qin langsung membelalakan mata, karena sebelumnya Aaron sudah menggunakan Baginda sebagai kambing hitam, sekarang membiarkan keluarga Qin menjadi kambing hitam, benar-benar brengsek. Bersambung.